Nah, ini contoh yang paling baru ya. Eh, Indonesia sudah menjual ya, karbon sertifikat. Yaitu karbon sertifikatnya disimpan di blockchain datanya. Jadi kalau udah di blockchain orang percaya, oh ini tidak bisa dirubah datanya dan semua valid gitu ya. Ya seharusnya KTP kita juga di blockchain sehingga tidak ada yang bisa merubah dan semua mempercayainya menjadi sebuah identity yang valid gitu ya. Indonesia cukup maju sebenarnya di kripto itu. Kita salah satu negara yang sudah mempunyai bursa kripto. Tidak semua negara punya bursa. Ya, kita sudah punya bursa seperti bursa saham, ini bursa kripto. Jadi sebenarnya sudah cukup eh, maju regulasi kita mau memfasilitasi eh, kegiatan blockchain. Tinggal kitanya ikut berkecimpung, mulai berinvestasi di kripto, sama dengan investasi di saham, mulai mencari perusahaan-perusahaan kripto apa yang punya proyek bagus, yang kira-kira nanti nilai sahamnya atau nilai kriptonya akan naik. Ya, cari yang kita tahu kegiatannya, yang kita suka, misalkan konsepnya dan lain-lain, ya, sehingga akan menarik ikut ikut investasinya. Minggu kemarin juga kita bicara ada 3 teknologi yang penting, blockchain, AI, dan IoT. Ya, semuanya sudah kita bahas. AI dan IoT kita sudah bahas, tinggal blockchain-nya, ya, tinggal decentralized ledger-nya atau database terdesentralisasi tanpa server. Nah, kalau tiga-tiganya digabung, nah itu yang akan kita bicarakan hari ini. Tiga-tiganya digabung akan menghasilkan sebuah teknologi yang hebat lah ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Oke, ini contoh yang cari uang dari menambang ya, cari uang dari menambang kripto. Ya silakan rekan-rekan mulai menambang lah, ikut ke cloud mining. Nanti saya jelaskan ada beberapa site yang bisa digunakan untuk crypto mining ya. Karena mungkin kalau untuk beli hardware-nya, terus install software-nya perlu ilmu pengetahuan yang lebih, gitu ya. Mendingan kita sewa saja. Blockchain akan mendisrupsi sama dengan Grab, mendisrupsi transportasi, sama dengan Airbnb mendisrupsi hotel. Nah, blockchain akan mendisrupsi keuangan. Mungkin beberapa kripto ke depan akan banyak sekali fungsinya. Itu yang kita bicarakan minggu kemarin. Mungkin saya fast forward sampai di mana, masih ingat kemarin? Ya, show me the money katanya. Blockchain itu di mana saja dipakai, sudah banyak tuh perusahaan-perusahaan yang menggunakan blockchain. Blockchain untuk data analisis ya, ada beberapa project atau dalam bentuk kripto yang digunakan untuk data. Ingat, masa depan data itu adalah minyak. Ya, kalau bisa kita gali, sama dengan kalau bisa kita gali minyak, ya, supaya dapat value-nya, dapat nilainya. Blockchain itu bagus karena ada fungsi yang namanya smart contract. Ya, smart contract itu algoritma yang dia akan tereksekusi otomatis kalau kondisi-kondisinya terpenuhi. Misalnya, saya punya kripto, katakanlah Bitcoin. Saya mau ngasih ke anak saya jadi warisan. Artinya, saya kapan kasihkannya? Saya akan kasihkan ke anak saya pada saat mereka ulang tahun 5 tahun dari sekarang. Misal, ya sudah, saya tulis itu di blockchain-nya, di smart contract-nya. 5 tahun dari sekarang pada saat kelahiran anak saya, langsung cair, otomatis tertransfer dari wallet saya ke wallet anak saya. Itulah namanya smart contract. Jadi kalau terpenuhi tanggalnya, langsung dia tereksekusi. Jadi saya nggak usah ngapa-ngapain lagi, itu udah otomatis sebenarnya sudah tereksekusi. Itu namanya smart contract. Jadi kayak otomatisasi. Ya, bayangkan kalau itu sudah bisa dilakukan di semua transaksi atau kegiatan, ya akan banyak sekali mesin ke mesin transaksi.
peer-to-peer transaksi. Itu akan banyak terjadi, apalagi sekarang dengan adanya AI, kemungkinan itu terjadi akan jauh lebih banyak, ya, dengan adanya smart contract. Ya, jadi kalau ada rekan-rekan yang mau mendalami bagaimana membuat program smart contract, silakan masuk ke Wave salah satunya, ya. Platform web di situ dijelaskan bagaimana membuat smart contract. Jadi masukin algoritmanya ke koinnya gimana gitu ya, supaya otomatis nanti akan tereksekusi kalau tadi rule-rulenya, aturan-aturannya terpenuhi. Lalu ada juga blockchain analytics, yaitu untuk mengetahui pergerakan kripto, ya, dari mana ke mana, kapan terjadinya, dan lain-lain. Itu semuanya terekod ya. Jadi gampang dicarinya sebenarnya. Ada 2 perusahaan tuh yang bergerak dalam blockchain analytics, ScoreChain dan OnChain. Ya, mereka tahu kalau kita kayak polisi lah, kalau kita suruh apa, coba cari transaksi antara ini dan ini yang terjadi di sini, dan dia ngasih report ke kita. Ya, ini yang kemarin ya, IoT dan blockchain, IoT dan AI dan blockchain, lain-lain ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mulai menangani data. Nah, ini ada kripto yang IoT. Jadi khusus kripto atau khusus project-project atau khusus perusahaan-perusahaan yang memfokuskan dirinya melakukan transaksi di blockchain untuk transaksi IoT, untuk data secara otomatis. Ya. Ada perusahaan-perusahaannya cukup banyak itu di dunia kripto, ada 38 perusahaan, cryptoslate.com ya, ada IOTA, ada IOTEX, ada IoT Chain, ada Robotina, Rufi. Ya, semua mempunyai keunggulan-keunggulan, semua mempunyai spesialisasi sendiri dalam bidang IoT. Ya, teknologinya pakai teknologi blockchain.